Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah di Tanjung Redep, Kabupaten Berau terbakar. Jalan poros antar kabupaten di Kalimantan Utara ambles dan tidak bisa dilalui kendaraan. Sebuah tempat di Balikpapan yang sebelumnya gelap dan terkesan angker, kini menjadi wisata menarik bernama Bendali Telaga Sari View atau BTS View. Jalan poros lintas Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan amblas. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas dari 2 wilayah tersebut terhambat. Titik jalan yang ambles ini terjadi di Desa Paking sebelum tanjakan Gunung Sungai Gita. Pihak Dinas Pekerjaan Umum yang turun ke lapangan bersama polisi memastikan jalan yang ambles ini berstatus jalan negara. Meski begitu, mereka berjanji akan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Perbaikan sangat diperlukan mengingat jalan yang ambles ini merupakan akses utama bagi warga yang hendak bepergian. Saat ini kami berada di jalan menuju Malinau menuju ke Paking yang beberapa saat yang lalu terjadi penurunan sehingga jalan ini tidak bisa difungsikan oleh masyarakat. Status jalan ini adalah jalan nasional yang menjadi kewenangan pusat, namun kami sebagai dari PU Perkim Kabupaten Malinau merasa punya tanggung jawab untuk bersama dengan tim untuk menghimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak menggunakan jalan ini. Dampak dari putusnya jalan menyebabkan sejumlah kendaraan yang mengangkut sembako terpaksa berbalik arah menuju ke Malinau. Mereka akan menanti di daerah tersebut hingga jalan ambles selesai diperbaiki. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Alat berat milik Dinas PUPR dikerahkan untuk menyingkirkan material tanah di Jalan Gerilya Gang Setia RT 36, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Petugas harus bekerja cepat karena lokasi kejadian berada dekat dengan rumah warga. Sebagian material longsor juga menimpa tembok bagian belakang dan ruang khusus untuk kaum atau penjaga masjid Jami Ibadur Rahman. Penjaga masjid menyatakan longsor diawali hujan deras yang berlangsung 2 hari. Meski terjadi insiden, namun aktivitas ibadah di masjid tersebut tetap berjalan normal. Tiga hari yang lalu, kondisi saat itu tembok belakang masjid, di belakang samping masjid ini roboh dan kena rumah kaum. Longsoran dari gunung di atas ini, kejadian 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya? Alhamdulillah sudah ditangani oleh PUPR. Untuk penanganan longsor ya? Penanganan longsor ya. Kondisi cuaca saat itu seperti apa Pak? Kondisi cuaca hujan terus. Hujan ya? Beberapa hari itu hujan, 2 hari hujan. Jadi tidak bisa ngatasi tanah di atas itu longsor ke bawah dan menumbuk tembok masjid roboh. Tembok masjid roboh Pak ya? Kalau kerugian sendiri dari pihak masjid ada kisaran harganya? Kerugian sekitar lumayan puluhan juta lah. Puluhan juta ya. Untuk aktivitas di masjid sendiri terganggu atau tidak nih Bang? Terganggu, masalah wudhu, kerangan pecah, jadi kan air wudhu tidak stabil. Tidak stabil ya. Tapi untuk sholat apa segala masih berjalan ya, masih berjalan ya.
Meski proses evakuasi longsoran sudah dilakukan, namun petugas mengimbau warga lebih berhati-hati dan waspada, mengingat curah hujan di wilayah Samarinda masih tinggi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Beginilah kondisi puluhan makam di tempat pemakaman umum atau TPU Jalan Damanhuri, Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Terdapat puluhan makam yang rusak akibat pergeseran tanah. Salah seorang ahli waris makam menyatakan, informasi pergeseran tanah pemakaman ini diketahui Kamis malam. Saat datang, kondisi makam orang tuanya ternyata sudah bergeser 2 meter dari tempat semula. Ia yakin pergeseran tanah yang terjadi disebabkan oleh perbukitan yang longsor. Kalau tahu saya sih dari atas itu, Pak. Mungkin tanahnya gerak, langsung nindih ke sini. Oke. Dari ahli waris sendiri siapa yang meninggal di sini sebelumnya? Bapak, Pak. Bapak. Jadi yang terkena siapa? Bapak aja nih? Iya, Bapak aja. Oke. Kapan tahunya? Hari apa? Hari Jumat? atau malam Jumat. Malam Jumat ya? Iya, malam Jumat. Jadi posisi patok awal di mana seperti atau geser berapa meter ini? Ini kayaknya gesernya agak lebih 2 meter, Pak. Lebih 2 meter. Iya. Jadi gesernya ke bawah 2 meter ya? Iya. Oh. Sedang tim BPBD yang tiba di lokasi meyakini kondisi yang terjadi di makam tersebut akibat tingginya curah hujan. Dari catatan mereka, terdapat 45 makam yang rusak. Sebelumnya kita menerima laporan telah terjadi tanah longsor tepatnya di tempat pemakaman umum Damanhuri. Ini diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, kemudian tanah juga labil sehingga membuat beberapa makam tergeser sehingga 5 meter pergeseran dari makam massal. Dari makam 5 meter Bang ya. Kurang lebih ada berapa makam yang mengalami kerusakan, Bang? Jumlah makam yang tergeser ini kurang lebih 45 makam. Petugas mengimbau ahli waris untuk selalu memantau kondisi makam, mengingat kondisi tanah di sekitar makam labil dan berpotensi terjadi longsor susulan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petani sawit di Desa Pejeng Busang, Kabupaten Kutai Timur hingga kini masih berupaya mempertahankan lahan sawit yang diakui menjadi miliknya. Mereka akan terus bertahan setelah ada upaya pengalihan lahan tersebut ke pihak lainnya melalui hibah. Salah satu petani sawit mengaku tidak mengetahui asal-muasal hibah lahan miliknya tersebut. Namun begitu, dampak dari hibah lahan sawit itu menyebabkan dirinya terancam kehilangan lahan yang sudah digarap selama bertahun-tahun. Sangat-sangat dirugikan. Sangat-sangat dirugikan di mana lahan-lahan kami ini telah dihibahkan atau telah dijualkan atau telah dibebaskan kepada orang lain gitu, tanpa seizin kita, tanpa izin petani ya, tanpa seizin petani. Tahu-tahu kita lahan kita ini sudah beralih kepada orang lain. Berarti bapak nggak bisa lagi memetik sawit, nggak bisa, hilang semuanya. Nah, inilah persoalan yang terjadi di dalam kita saat ini. Apa yang akan bapak tuntut sekarang? Saya mau tuntut sekarang ini ada keadilan. Kenapa? Perjuangan petani untuk kembali mendapatkan lahannya masih menemui kendala. Ini setelah pihak pengadilan memenangkan gugatan dari pihak koperasi. Putusan ini pun dianggap aneh karena petani memiliki bukti kepemilikan lahan. Secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan. Ya, terkait permasalahan kasus klien kami memang telah keluar putusan terkait perkara 24 ini, di mana dalam hal ini majelis hakim mengabulkan gugatan dari pihak lawan, yaitu Koperasi DSM. Tapi yang anehnya bahwa setelah kami mempelajari, mencermati dan memperhatikan terkait permasalahan pertimbangan hasil putusan itu agak aneh dan tidak nyambung. Namun demikian kami selaku kuasa hukum gitu akan melakukan upaya banding untuk mengcounter pertimbangan-pertimbangan tersebut. Nah, pada saat itu memang kita menyampaikan dari keterangan kita di pengadilan, juga kita menyampaikan bahwa lahan tempat yang dituduhkan mencuri itu adalah lahan kelompok tani Busang Dengan di blok 19. Tapi tetap mereka menyatakan blok E78. Nah, hal ini kan kita dalam pengadilan pidananya yang awal itu, pidananya itu setiap kita menyatakan mengenai dokumen atau surat, selalu dikatakan kita tidak sedang berperkara perdata. Saat ini para petani masih terus berupaya mendapatkan kembali haknya. Salah satu langkah yang akan diambil yakni dengan mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memenangkan Koperasi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.